Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tidak ada yang bisa membantah kedikdayaan rezim kapitalisme yang mendominasi peradaban dunia global. Berakhirnya Perang Dingin menyusul ambruknya komunisme sosialisme Uni Soviet beserta negara-negara satelitnya sering diinterpretasikan sebagai kemenangan kapitalisme. Hampir dalam setiap sektor kehidupan, logika, dan budaya kapitalisme hadir menggerakkan aktivitas. Kritik-kritik yang ditujukan terhadap kapitalisme justru bermuara kepada terkooptasinya kritik-kritik tersebut untuk lebih mengukuhkan kapitalisme. Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asal kata kapitalisme adalah kapital, yaitu modal yang diartikan sebagai alat produksi seperti tanah dan uang. Sedangkan kata isme berarti paham atau ajaran. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan kerajaan. Sistem kapitalisme adalah sistem di mana peran pemerintah sangatlah lemah, kurang, atau bahkan tidak ada sama sekali dalam mengatur perekonomian masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dalam hal yaitu biaya kehidupan. Sehingga penerapan sistem ekonomi kapitalisme dapat menyebabkan munculnya kemiskinan. Sistem ini mengandung banyak hal yang tidak adil di mana pihak yang mempunyai modal dengan bebasnya berfoya-foya dengan keuntungan yang bukan mereka sendiri yang mengerjakannya. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu yang hanya menjadi buruh di mana mereka yang memberikan keuntungan kepada pemilik modal hanya diberikan upah yang seharusnya tidak sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Masyarakat yang kurang mampu hanya akan terus hidup dalam kesengsaraan yang mengakibatkan kemiskinan. Tak terkecuali Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah, nyatanya tidak mampu menjadikan negaranya kaya dan rakyatnya sejahtera. Kemiskinan dan ketimpangan seolah menjadi PR yang tak pernah terselesaikan. Lembaga Keuangan Credit Suisse melaporkan dalam Global Wealth Report 2021 yang dirilis akhir Juni 2021 bahwa jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta dolar Amerika Serikat 14,5 miliar rupiah atau lebih di Indonesia mencapai 171.740 orang pada 2020. Angka tersebut melonjak 61,69% dari tahun sebelumnya, 2019 sebesar 106.215 orang. Dibandingkan total 270 juta penduduk, jumlah orang kaya di Indonesia setara dengan 0,1% populasi. Sedangkan Badan Pusat Statistik mencatat jumlah orang miskin bertambah mencapai 10,14% atau 27,54 juta pada Maret 2021. Orang miskin menurut Badan Pusat Statistik adalah penduduk dengan pendapatan kurang dari Rp454.652 per bulan. Artinya, penduduk dengan pendapatan di atas angka tersebut, Rp500.000 misalnya, tidak dikategorikan miskin, padahal harga bahan pangan dan non-pangan makin melambung tinggi. Terlebih di masa pandemik ini, Organisasi Buruh Internasional melaporkan 81% dari tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan krisis virus corona pada kuartal 2 2020 dapat mengurangi 6,7% jam kerja di tingkat global atau setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu. Sejumlah daerah di Indonesia pun mengumumkan jumlah pekerja yang terkena PHK. Di antara alasan yang dikemukakan perusahaan mengapa melakukan PHK massal adalah daya beli masyarakat yang menurun, aturan pembatasan sosial yang mengharuskan perusahaan mengurangi mobilitas pekerja di luar rumah, dan efisiensi pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan adanya penurunan suku bunga dari bank sentral di tiap negara, dapat meningkatkan harga saham dan harga rumah selama masa pandemi. Inilah yang menjadi alasan utama sejumlah orang dapat meraup untung semasa pandemi. Hal ini berbeda 180 derajat dengan penduduk Indonesia yang miskin dan rentan miskin, mereka justru makin tertimpa kemalangan. Pekerja buruh murah banyak di PHK dan UMKM banyak yang kolaps, menjadikan penghasilan banyak kepala keluarga nyaris kosong. Ditambah kebijakan PPKM yang makin menyulitkan mereka untuk mengais rezeki, menjadikan angka kemiskinan tak terkendali. Sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis riba menjadikan kekayaan makin menumpuk hanya dengan penurunan suku bunga. Begitupun kebijakan yang disetir korporasi juga ulah penerapan sistem kapitalisme, jebakan utang negara makmur pada negara-negara berkembang menjadikan kebijakan dalam negeri disetir korporasi multinasional. Tidak heran jika dalam kondisi defisit anggaran pun, insentif perpajakan bagi pengusaha malah terus dilakukan. Berbeda perlakuan kepada kaum miskin, mekanisme pasar bebas yang menjadi tubuh sistem ekonomi kapitalisme menjadikan uang sebagai pengendali satu-satunya distribusi barang dan jasa. Artinya, siapa yang memiliki uang, dialah yang mampu mengakses segala kebutuhan. Orang miskin dengan segala keterbatasannya harus rela tak terpenuhi kebutuhannya sebab tak memiliki uang. Mekanisme pasar bebas yang meniadakan peran negara dalam mengurusi rakyatnya
Negara menyerahkan seluruh kebutuhan rakyat pada swasta. Alhasil pelayanan diberikan sesuai dengan harga yang dibayarkan. Karenanya, akan kita temukan kelas-kelas dalam pelayanan kesehatan yang minim bagi si miskin dan mewah bagi si kaya. Doktrin kapitalisme lainnya adalah menjadikan subsidi pada rakyat adalah beban negara, tetapi pada saat yang sama, menjadikan pajak dari rakyat sebagai tumpuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Kemiskinan yang merajalela dan ketimpangan yang begitu tinggi akan melahirkan problem sosial yang begitu besar. Tingginya kemiskinan akan meningkatkan angka kelaparan yang berujung pada kriminalitas. Hal demikian akan meresahkan kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 hendak menunjukkan kepada kita bahwa cara kerja kapitalisme tak mampu menahan kerusakan yang menumpuk. Islam memandang bahwa penyebab utama terjadinya ketimpangan adalah pada buruknya distribusi kekayaan. Sedangkan distribusi kekayaan tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Oleh karena itu, peran sentral pemerintah menjadi faktor kunci terselesaikannya permasalahan ini. Kriteria miskin dalam Islam bukan dihitung rata-rata, melainkan dihitung satu persatu kepala. Apakah sudah tercukupi kebutuhan primernya? Dalam sistem ekonomi khilafah yang kuat, mekanisme kepemilikannya akan mengharamkan sumber daya alam dikuasai asing, sehingga akan menghantarkan pada kas negara yang kuat dan stabil dan defisit anggaran akan jarang terjadi. Pada masa pandemi, negara khilafah akan fokus pada upaya penyelamatan nyawa manusia tanpa dipusingkan dengan dana yang terbatas. Alhasil, pandemi akan cepat berakhir dan kehidupan umat manusia kembali normal. Itulah sebab mengapa upaya penegakan khilafah adalah perkara penting dan mendesak dalam upaya menyelamatkan umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.